Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi bersama saya Samuel Panggabean. Saya bersyukur dan senang bahwa hari ini saya dapat bertemu dengan anak Tuhan yang diberkati dan berhasil di bidangnya. Beliau adalah praktisi hukum yang luar biasa, selalu menyuarakan dan menegakkan hukum keadilan berdasarkan kebenaran. Seorang yang kita kenal, yang dikenal dengan nama Bapak Saur Siagian. Apa kabar Tulang? Sehat-sehat Samuel. Puji Tuhan ya. Iya, puji Tuhan. Terima kasih. Iya. Pak Saur ini lahir di Sumatera. Iya. Tepatnya di Pematang Siantar. Betul. Ya. Pematang Siantar. Beliau adalah advokat senior dan juga merupakan komisaris independen di salah satu BUMN. Iya, betul. Ya. Oh ya Tulang. Iya. Karena Papa orang Tarutung. Iya. Dan Tulang juga dari Sumatera Utara, jadi tidak salah saya mengucapkan Tulang ya, memanggil Tulang ya. Sebenarnya bisa Tulang, bisa juga Abang, terserah Samuel mana. Siap. Yang nyaman buat Samuel, tapi karena ini podcastnya Samuel, bilang Abang juga nggak apa-apa supaya kesannya lebih mudah Samuel. Tapi lebih enak Tulang lah, lebih menghormati. Iya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin berbagi pengalaman dengan Tulang saya bahwa dalam kehidupan kita ini kita perlu saling menguatkan. Ya, kalau kita melihat keadaan saat ini, banyak orang yang sudah mulai bingung. Bukan keadaan yang semakin baik, malah semakin persoalan semakin banyak, tantangan semakin berat, bahkan beban hidup semakin banyak yang merasa tidak kuat memikulnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan saya pertama kepada Tulang pada saat ini, bahwa sebagai praktisi hukum Tulang, yang selalu menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan, bagaimana Tulang melakukan itu semua? Yang bisa Tulang lakukan, bisa berani menyatakan itu salah, itu tidak benar. Jadi Samuel, saya ini kan di samping sebagai seorang advokat, saya ini adalah pengikut Kristus. Jadi konsekuensi saya sudah percaya kepada Kristus, jiwa raga saya telah diselamatkan. Jadi dengan sendirinya konsekuensi apapun dalam tindakan saya ini, saya harus bergantung kepada apa perintah, apa yang menjadi ajaran-ajaran daripada Tuhan. Nah, juga sebagai advokat, sebelum kami dilantik seperti seorang advokat, seperti mungkin Clara, advokat kami disumpah. Sumpah kami itu sangat sakral. Kami berjanji menegakkan hukum dan keadilan, dan kami dilarang untuk, bahkan jangankan untuk menyuap, menjanjikan sesuatu pun kepada aparat penegak hukum, apakah polisi, jaksa, hakim, itu dilarang. Nah, karena saya belajar, profesi saya ini adalah alat mimbar saya untuk pelayanan sebagai pengikut Tuhan, mau tidak mau sumpah saya itu selaras dengan apa yang diamanatkan Tuhan kepada kita. Misalnya di Alkitab dikatakan, saya tidak hafal, katakan ya di atas tidak di atas tidak. Jadi itu adalah Alkitabiah. Nah, dasar itu saya mencoba melakukan praktek kehidupan sebagai advokat untuk taat kepada perintah Tuhan dan juga taat kepada sumpah dan profesi sebagai advokat. Itu dasarnya sama. Dasarnya jadi karena kita orang yang percaya Tuhan, maka kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Iya, karena kan gini, salah satu hadiah terbesar kita sebagai pengikut Kristus, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, dosa kita ini kan telah diselamatkan. Jadi kita jadi anak yang istimewa. Bayangkan kita yang katakanlah yang penuh tidak kesempurnaan, bahkan penuh dosa, namun karena kita taat kepada Kristus, kemudian Kristus telah menjamin keselamatan kita. Nah, ini menurut saya ini satu hadiah yang paling terbesar kepada pengikut sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus. Oh ya Tulang, keberhasilan Tulang saat ini kan tidak terlepas dengan masa lalu. Artinya ada pembelajaran, ada hal-hal yang mungkin pedih, mungkin perjuangan yang berat. Aku kalau boleh dengar dari cerita Bapak, Tulang waktu semasa kuliah itu
wow, luar biasa. Bolehkah Tulang ceritakan perjuangan Tulang itu? Terima kasih Samuel. Jadi saya ini dilahirkan dari seorang ibu yang buta huruf dan ayah saya itu adalah seorang polisi berpangkat peltu. Peltu ini adalah pangkat yang sangat rendah. Jadi anaknya 8. Jadi dia berharap sebenarnya anaknya yang nomor 1 ini kemudian sekolah di Jakarta dengan harapan dengan dia sukses kemudian bisa menarik adik-adiknya. Memang abang saya itu berusaha untuk juga membantu adik-adiknya. Jadi saya sempat tinggal bersama dengan dia selama 3 tahun. Karena saya ke Jakarta ini kan naik kelas 2 SMA. Jadi kelas 2 SMA, kelas 3. Jadi menjelang saya kuliah di tingkat 1, mau masuk ke tingkat 2, abang saya ini nikah. Nah sementara kami ada 3 orang bersama dengan dia. Sementara kami rasakan Samuel, hidup sehari-hari aja kami itu sudah berat banget. Ya sampai adik saya itu harus jual koran, menjual bakso, dan saya pikir kalau kami ini bertahan bisa mengganggu kehidupan keluarga abang saya. Jadi mungkin ada unsur emosional mungkin Samuel, akhirnya saya keluar dari rumah. Jadi saya tidak tahu mau kemana gitu loh. Tapi ada kerinduan saya yang kuat untuk saya bisa jadi sarjana. Jadi tapi apa yang mau dikata gitu ya. Di sisi lain ada kerinduan sebab ibu saya pernah bilang begini Samuel. Dulu kan kami, dia buta huruf, jadi kami anak-anaknya sudah belajar bagaimana menulis. Jadi gantianlah dulu kakak abang saya mengajari mama untuk baca tulis. Tapi sampai terakhir hidupnya tetap tidak bisa baca tulis. Tapi pernah dia bilang begini Samuel, andaikan tidak bisa menulis baca, tapi kalau anak saya itu bisa sarjana, saya sudah anggaplah saya jadi sarjana. Itu yang saya kenang Samuel. Jadi ya udah, jadi saya katakanlah bahasa saya itu lebih nyaman nomaden. Ya mungkin orang sekarang ini gelandangan, sebab saya tidak pernah namanya mengalami kos yang normal seperti anak mahasiswa. Tidak pernah dapat kiriman dari kampung. Jadi cuman dulu ada senior saya Prof. John Firis. Dia mendapatkan beasiswa dari PGI sekitar, ya sebenarnya bukan beasiswa katakanlah yang lazim kan berprestasi, tapi beasiswa untuk membantu tanda kutip orang yang tidak berkemampuan. Nah jadi dari sinilah saya dapat dulu 20.000 itu ya, bisanya itu cuman makan 2 kali sehari, itu pun harus hanya makan tahu tempe selama mendapatkan beasiswa itu. Jadi kalau kawan-kawan saya kuliah normal, misalnya saya nggak pernah kuliah normal. Jadi kalau saya coba hitung-hitung, mungkin kuliah saya itu di dalam 4 tahun, paling normalnya itu mungkin setahun. Ya, cuman untungnya kan saya ini belajar hukum, jadi kita kan nggak hanya tergantung kepada dosen. Jadi saya termasuk senang membaca. Jadi saya kemana-mana, saya bawa ransel, isi ransel itu ada 1 pasang pakaian sama buku-buku. Jadi karena saya kan kalau misalnya numpang di rumah kawan di salah satu tempat, misalnya katakanlah contoh saya numpang di rumah teman saya pernah di daerah sekarang Guntur, persis di belakang gedung KPK yang gedung Merah Putih itu. Nah jadi karena saya kan tidak punya uang untuk bayar ongkos bis, saya jalanlah dari situ. Atau kalau sangat jauh, misalnya tumpangan saya tinggal di daerah Ramangun, ya saya numpang bus. Jadi itulah cara. Tapi keinginan saya untuk kuliah itu besar sekali gitu loh. Nah jadi saya temukanlah dulu ada satu tulisan ditulis oleh Dale Carnegie, petunjuk hidup tentram bahagia, dikatakan, janganlah kamu terlalu takut masa depan yang panjang, masa silam yang telah berlalu, sesungguhnya kehidupan itu adalah hari ini gitu loh. Jadi satu hari ketika saya khawatir apakah saya bisa jadi sarjana, jangankan sarjana Samuel, untuk memikirkan besok saya tinggal di mana ya, itu menjadi pergumulan. Tapi untungnya dulu kampus kami di Diponegoro, mungkin bapakmu juga dulu kuliah dengan saya, jadi kampus itu selalu terbuka 24 jam.
Jadi kalau saya tidak ada tumpangan, ya saya tidur di kampus. Sampai seperti itu Tulang ya? Ya memang seperti itu, bukan sampai seperti itu. Jadi yang rutin tempat saya tinggal itu adalah di kampus gitu ya. Tapi yang lucu kadang teman-teman saya datang kuliah, sering malah saya lari jangan ketahuan ini. Nah jadi saya nanti buat strategi kalau ada, kan kita ini belajar hukum, Samuel. Jadi saya record lah siapa kawan saya yang telah lulus, nanti kemudian saya pinjam catatannya, teman-teman yang saya lulus untuk saya bisa belajar. Jadi strateginya seperti itu. Jadi dorongan untuk bisa sarjana itu sangat besar itu. Sangat besar. Jadi saya ingat ya. Kata-kata ibu saya. Ya. Saur dia bilang, kalaupun aku nggak bisa tulis dan baca, tapi kalau kau jadi sarjana, udah kau nggak oma jadi sarjana katanya. Itu yang terus menggiang-giang di telinga saya. Kalau saya bisa jadi sarjana, mamaku tetap buta huruf dia. Berarti mamaku itu kayak jadi sarjana gitu loh. Itu yang terus mendorong, pokoknya apapun aku harus bertahan, aku harus bisa jadi sarjana. Itu salah satu motif yang kuat, Samuel. Berarti doa seorang ibu sangat besar ya? Ya mungkin saya nggak tahu karena saya juga tidak berani lagi cerita kepada dia karena saya tahu keadaannya. Sebab kalau saya cerita nanti beban. Karena abang saya yang nomor 1 putus kuliah, padahal dia sudah all out untuk membantu kuliah. Nanti saya ceritakan lagi bahwa saya masih kuliah, sementara mungkin dia tidak punya kemampuan. Nah, saya lebih baik itu hanya saya simpan dalam diri saya. Saya jadi diam-diam untuk mencoba untuk menapaki sampai akhirnya saya beritahukan bahwa saya jadi sarjana. Gitu loh Samuel. Wow, itu senangnya luar biasa itu. Karena itu rupanya waktu saya jadi sarjana itu Samuel di keluarga bapak dan mamaku. Jadi di keluarga bapak itu ada 8 bersaudara. Keluarga mamaku itu ada 4 bersaudara. Jadi itu adalah pertama keluarga kami menembus jadi sarjana. Jadi biarpun pengalaman saya seperti itu, tapi itu juga satu prestasi yang sangat cemerlang. Itu menerobos keadaan keluarga kami bahwa kami bisa jadi sarjana gitu. Jadi itu juga yang membuat sukacita. Ya bagi orang mungkin ya sarjana pada saat itu ya mungkin katakanlah ya biasa gitu. Tapi bukan kepada keluarga kami, bukan kepada saya apalagi harus model belajar seperti itu Samuel. Oke. Nah, berkaitan dengan ibu dan anak. Nah, Tulang kan ada 3 ya, udah berhasil. Ya siapa? Aku kulik-kulik sedikit-sedikit di Instagram kakak yang di Amerika, di luar negeri, abang yang berhasil ya kan. Nah, bagaimana cara Tulang mendidik kakak dan abang ini sampai berhasil dari masa kecilnya sehingga mereka menjadi orang yang berhasil? Mungkin saya juga nggak terlalu banyak teori yang saya berikan kepada anak-anak ini Samuel. Cuman mungkin begini, role model dari seorang anak itu rupanya adalah teladannya itu orang tuanya. Nah, barangkali perjalanan ayahnya dan juga mungkin perjalanan ibunya mungkin jadi seperti nasihat yang hidup gitu loh. Jadi hanya saya kadang-kadang ya kamu beruntunglah kamu sekarang itu jauh seperti bapakmu gitu loh. Nah yang kedua saya selalu doktrin orang ini. Jadi saya bilang begini, kan pengalaman kita itu misalnya ketika mereka sekolah ini juga nggak semulus-mulus seperti juga anak yang lain juga ya. Jadi saya nggak tahu kalau pengalaman kita lawyer litigasi itu kan kadang ada klien, kadang juga bisa 6 bulan tuh tidak ada klien. Jadi ya bisa juga memang satu klien itu lumayan bisa. Nah jadi mereka juga merasakan sesungguhnya bersekolah itu juga cukup besar tantangannya. Nah dasar itu juga mungkin membantu mereka. Tetapi yang saya selalu bilang kepada mereka,
yang membuat kita akhirnya nanti bisa berhasil di masyarakat itu bukan soal fasilitas, bukan soal semata-mata katakanlah pendidikan, tapi lebih kepada karakter-karakter yang kita miliki gitu loh ya. Jadi saya selalu dorong mereka, konsekuensi kita ini pengikut Tuhan, mau tidak mau ada kewajiban kita juga untuk hidup kita ini jadi seperti khotbah yang hidup gitu loh. Jadi coba kalau maminya itu selalu bilang kalau anak-anaknya, ingat kamu anaknya Tuhan. Baru yang kedua dibilang kamu anaknya Saur Siagian gitu loh. Ingat, selalu bilang kamu ini ingat anaknya Tuhan, dan yang kedua kamu anak. Saya tidak tahu kenapa pesan ibunya seperti itu, mungkin, tetapi mungkin dalam perjalanan sejarah hidup kita ada tanggung jawab yang kita cerminkan. Jadi itu. Jadi yang kedua, saya juga tidak terlalu mendikte-dikte orang ini, Samuel. Toh misalnya sebagai orang tua kita kasih keteladanan, kita kasih contoh sebagai nasihat, menurut saya sudah beda kan. Cara saya juga kan nggak bisa egois. Misalnya gini loh Samuel, jangan karena sejarah saya katakanlah yang agak pahit seperti itu, terus saya juga paksakan anak saya, itu juga nggak fair. Tetapi selalu prinsipnya saya ingetin, ingat sejarah kita dari mana, dan kalau ada yang kau miliki itu, jangan sampai itu untuk meninggikan hatimu, karena tidak pernah kita punya hak untuk kita bisa menjadi sombong gitu loh. Jadi itu terus yang kita tekankan sama. Jadi teladan, kemudian juga jangan sombong. Iya, artinya membangun karakter mereka. Karakternya. Nah, berkaitan dengan zaman sekarang ini, Tulang tadi bilang bahwa anak zaman sekarang ini tidak boleh intervensi terlalu keras, tapi memberikan teladan, arahan yang kalau anak muda sekarang bilangnya soft spoken, omongan yang dalam, sehingga dia terbentuk berdasarkan kata-kata yang direnungkan. Nah, Tulang, zaman sekarang ini kalangan muda ada paradigma bahkan statement yang mengatakan kalau saya tidak bermain, saya terlalu idealis, atau bahkan saya terlalu jujur, saya nggak akan berhasil. Nah, pandangan Tulang itu seperti apa sih melihat keadaan saat ini? Kan ya kita melihat keadaan sekarang ini, ya mau jadi orang berhasil, ya nggak menutup kemungkinan dia harus sikut kanan kiri. Nah, dari pengalaman kehidupan Tulang yang tadi kita udah dengar bahwa semuanya perjuangan, ada dorongan, ada motivasi. Nah, terhadap keadaan seperti ini Tulang memandangnya seperti apa? Kan gini Samuel, seperti saya kembali lagi waktu saya jadi advokat, kan misalnya saya sebagai seorang penganut Kristen, kan itu minta maaf, itu kan nggak seperti katakanlah kalau dulu di terminal itu ada calo, misalnya Bandung katanya. Saya pernah penasaran, di depan UKI itu ada terminal bayangan, jadi ada orang Bandung, saya pernah tanya, kamu pernah ke Bandung? Belum pernah katanya. Tapi satu hari bisa disebut Bandung mungkin 100 kali. Saya analogikan seperti itu. Begitu juga kita bilang, Tuhan tuh maha kasih. Ya bukan saja dia maha kasih, tapi maha kuasa. Ya coba bayangkan, Tuhan yang kita kuasa itu maha kuasa, maha kasih pada saat yang sama. Coba itu yang sekarang ada dalam roh kita. Maksud saya begini, ketika kita sungguh percaya kepada anak Tuhan, kan nggak mungkin lagi kita bisa lebih dari apa yang ada dalam diri kita. Nah misalnya kalau bermain, misalnya saya nggak tahu pengertian bermain, berarti antitesis dari situ. Saya kok percaya begini, ketika kita sudah declare, katakanlah konkretnya lah sebagai advokat, bahwa advokat itu satu profesi. Profesi itu terkait kepada kode etik, karena nggak semua pekerjaan itu disebut profesi. Ada dokter profesi, ada engineer profesi. Oke. Nah, ketika kalau saya konsisten untuk tetap melekat ke advokatan saya, mau tidak mau kan saya tunduk kepada janji dan profesi saya. Coba bayangkan Samuel, ketika saya langgar itu bukan saja telah mengkhianati diri saya, tapi pada saat yang sama saya telah menyelipkan Kristus di dalam diri saya. Kalau sampai ada celah, saya selalu bilang sama istri dan anak-anak saya,
Kalau papi ini sedikit saja bermain, ancamannya itu nyawa. Misalnya saya katakanlah seperti pertanyaan Samuel ini, saya jawab dari hati saya yang paling dalam misalnya. Kalau sampai dalam kenyataan hidup saya misalnya tidak seperti apa yang saya katakan itu, kan paling dibilang, si Saul itu manusia munafik, bajingan. Padahal istri dan anak saya mendengarkan itu. Nah oleh karena itu malah menurut saya sebaliknya. Kalau sampai saya bermain, tentu saya harus bicara tentang diri saya. Atau katakanlah sikut sana ke sini, bagi saya sedang bunuh diri. Nah, karena apa yang saya pilih ini menurut saya nyaman dalam perjalanan hidup saya, dalam perjalanan keluarga saya selalu berbeban, Tuhan, berikanlah kesempatan saya berbagi apa yang saya miliki. Itu yang tadi Samuel itu. Ketika saya diajak untuk berdiskusi, berbincang-bincang seperti ini. Bagi saya ya ini adalah satu tanggung jawab yang saya harus bagi. Mana tahu, katakanlah pilihan hidup saya atau kebaikan Tuhan kepada saya pakailah itu. Terus saya kemudian obok-obok saya simpan-simpan, saya kan munafik. Nah makanya saya selalu bilang, kalau ada kawan-kawan, apakah itu dalam bentuk podcast, itu bagi saya satu penghargaan luar biasa, di mana kesempatan saya untuk berbagi. Nah, saya tidak tahu apakah era kapanpun, mau era zaman digital, zaman apapun, toh ajaran daripada yang Tuhan kasih itu sama aja, ya kan? Misalnya contoh, ada hukum tabur tuai Samuel. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Sama kuatnya itu dengan hukum gratifikasi dalam hukum fisika misalnya. Ya kan Tuhan mengatakan apa yang kamu tabur. Ya. Jadi sesungguhnya kita sangat sederhana. Sebenarnya siapa kita sekarang ini, apa yang kita tabur 10, 20, 30 tahun yang lalu kita petik sekarang, nggak mungkin bisa dibantah hukum yang hukum yang alkitabiah, tapi juga sama kuatnya dengan hukum fisika. Jadi saya mengatakan kalau mau saya nyaman dalam hidup saya, kalau katakanlah Tuhan itu adalah maha benar. Jadi ketika saya menabur kebenaran, menabur keadilan, sesungguhnya kan pada saat yang sama saya sedang menabur kebenaran, keadilan kepada diri saya gitu loh. Nah oleh karena itu yang sering orang terjadi gini. Di sisi lain dia katakanlah, contoh saya ulangi lagi analogi, Tuhan maha kasih, maha baik, tetapi dia pada tingkat calo. Pada tingkat cuma berkata-kata, tidak pernah menikmati. Misalnya gini, waktu saya katakanlah jadi gelandangan, minta maaf Samuel, saya tidak pernah menjadi minder. Tapi tahu nggak Samuel, misalnya bagaimana adilnya Tuhan. Kalau saya hari Sabtu misalnya, disitulah saya kemudian kalau pergi makan ke warteg, berani makan telur. Ya kan? Nah, baru tanggal saya menerima, tanggal akhir bulan saya terima katakanlah beasiswa saya Samuel, disitulah saya berani makan daging. Tetapi yang saya biasa ke warteg itu leher sama kepalanya, kan ada itu di warteg. Tahu nggak Samuel, ketika saya makan itu yang saya sisihkan, minta maaf kan kadang-kadang ininya tersisa itu palanya itu, semua tulang-tulang itu saking sayangnya itu dimakan. Tahu nggak Samuel, udah selesai kita makan itu, rasa enaknya itu masih kebayang. Samuel, tulang sekarang ini bisa katakanlah kemarin itu misalnya makan soto di di Hotel Borobudur, soto sop buntut terkenal tuh, ya kan 300.000 gitu ya. Ya sekali-sekali boleh dong bermanja-manja Samuel gitu. Tetapi Tuhan tidak pernah lagi kita bisa merasakan enak seperti dulu ketika kita zaman hidup di jalanan itu. Ketika makan lehernya ayam itu saya dahsyat tuh. Di situ saya bilang nggak ada alasan kita untuk kita iri dalam hidup. Maksud saya begini, pesan saya. Kalau orang sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan, pas dia tahu sungguhnya Tuhan itu maha adil, bukan sekedar adil. Dalam perjalanan hidup saya Samuel, setelah coba flashback, tahu nggak? Akhirnya saya ketemulah di mana intimasi hubungan saya dengan Tuhan. Di mana ketika kesulitan sedang saya hadapi, disitulah ternyata keintiman saya, kualitas terindah hubungan saya dengan Tuhan. Kenapa Samuel? Ternyata itu jadi model dalam hidup saya.
contoh lah misalnya waktu kita kemarin tuh, bapakmu juga ada itu, misalnya kita buat tim advokat anti premanisme. Jadi kami mengatakan pergi ke Komisi 3 misalnya, bahwa ada warga negara kok sembarangan misalnya ada yang mempersekusi, di depannya ada polisi dipersekusi, ini nggak benar. Saya nggak berpikir jauh, ini nggak benar, sebagai warga negara harus ditindak gitu. Dan ada beberapa jenderal telepon misalnya, Pak Sauri harus dilindungi. Saya harus berusaha untuk jangan sampai sama. Pak, terima kasih empatinya. Tapi saya merasa tidak melakukan kesalahan. Apa dasar saya kemudian saya harus minta perlindungan atau menerima perlindungan? Toh yang saya bicarakan itu sesuai fakta dan kebenaran. Makanya saya bilang, ketika saya mengucapkan fakta, kebenaran, dan keadilan, seperti juga ada ancaman orang, bisa nyawa kemudian bisa terancam, saya bilang, sama. Saya juga demi sumpah dan profesi saya, kalaupun saya menyuarakan ini keluar dari ruangan ini misalnya, katakanlah jiwa saya terancam, itu adalah sebagai mahkota, bukan sekedar risiko. Nah jadi saya bilang minta maaf, terima kasih empatinya. Sebab kalau seperti itu, seakan saya terjebak sebagai seorang preman. Makanya saya biasa-biasa aja. Kemana seperti biasa saya jalan sendiri. Sebab saya tahu, saya bilang, ada yang maha dahsyat dalam diri saya yang terus 24 jam menemani saya. Jadi saya mengatakan, Tuhan, kalau saya melakukan sesuatu, Samuel, tanggung jawab saya itu, saya harus belajar melakukan seterbaik. Tapi semuanya itu adalah saya serahkan kepada Tuhan. Makanya saya selalu saya bilang, semua baik. Jadi yang penting bagian saya lakukan, ya udah surahnya, Tuhan, bagian saya udah saya serahkan. Dan outputnya selalu Samuel, semua baik. Nah begitu juga masa-masa sulit itu yang tadi kita bilang itu, ternyata itulah modal yang utama yang saya miliki. Jadi misalnya katakanlah saya membuka kantor, misalnya kita tidak mau kalau sampai kita disuruh suap menyuap misalnya Clara. Sebab kan kalau saya lakukan itu kan seperti saya bilang, Tuhan pasti tahu apa yang saya lakukan. Boleh saya bohongi Samuel misalnya, atau Clara, atau siapapun, atau klien gitu. Tetapi Tuhan yang bertata diri saya kan saya nggak bisa bohongi gitu. Ya kan? Nah, saya hanya mengatakan toh Tuhan juga bisa memelihara saya, katakanlah dengan tempe, dengan tahu. Sekarang saya sudah jadi sarjana, sudah punya profesi, masa Tuhan tidak pelihara gitu loh. Terserah Tuhan aja. Yang penting saya harus setia kepada sumpah dan profesi saya. Ya kalau Tuhan bilang katakanlah sabar, atau bahasa katakanlah di Alkitab misalnya puasa, Tuhan aja puasa berapa puluh hari misalnya, andaikan itu. Tetapi ya saya bilang, ya masalah tantangan banyak, tapi Tuhan kasih jalan keluar gitu loh. Nah jadi itu yang saya rasakan. Jadi maksud saya, kita jangan pernah sampai memusuhi, apakah itu tantangan, apa itu katakanlah pergumulan. Jangan-jangan Tuhan sedang memurnikan diri kita, dan juga sedang meningkatkan kualitas diri kita. Sejauh kita kemudian tidak lari dari kenyataan tersebut, apalagi memusuhinya. Sehingga tadi Samuel bilang, sikat sana, sikat sini. Ya kan? Malah menurut saya itu yang mencelakakan, sebab kita nggak bisa bahasa Indonesia itu suam-suam kuku. Ikut Tuhan ya udah, ikut Tuhan saja. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Gitu Samuel. Ya kan? Tidak boleh suam-suam kuku. Nggak boleh. Luar biasa tulang. Jadi dasarnya kita kalau benar, selama kita benar, apa yang kita nyatakan benar, nggak perlu takut. Mestinya, dan memang karena itu kan perintah Tuhan. Ya. Coba bayangkan, yang saya bilang tadi, bukan saja Tuhan Maha Kasih, Dia Maha Perkasa. Ya. Itulah yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang saya bilang, Samuel, siapa yang berani lagi sama kita minta maaf ini Samuel ya? Pertanyaan orang seperti ini terus ini. Dan tipikal, Pak Saul, ini ada di persekusi nggak? Detik ini, ada mungkin juga dalam pikiran, rugi kita ngapain juga itu anak gitu loh, nggak diapain itu gitu loh. Nah itu yang saya bilang, keistimewaan, privilege yang Tuhan kasih sama kita. Kan rasa damai, rasa tenang, gitu loh. Itu yang menurut saya yang paling yang tertinggi sebagai tanda kutip
pemberian Tuhan yang sangat luar biasa. Betul, Tulang. Jadi luar biasa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya sangat bangga diberikan kesempatan untuk diskusi ya, bahwa kehidupan kita ini pada dasarnya kita harus hidup kudus. Amin. Ya. Betul. Kita harus menyatakan kebenaran. Jangan malu-malu. Kata Tulang tadi bahwa jangan sekedar malu, harus. Iya. Hidup kita ini Tuhan tahu semuanya. Amin, tahu. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang Tuhan tidak tahu, ya. Jadi kalau kita mau berhasil, mau diberkati Tuhan, jangan kompromi dengan yang namanya dosa. Amin. Ya. Sangat. Jadi kalau kita keadaan saat ini mungkin sulit, ya tadi Tulang bilang mau atau sedang dimurnikan dengan Tuhan. Jadi situasi, keadaan, kondisi yang kita alami, tetaplah kita mengucap syukur. Amin. Amin. Tulang, terima kasih banyak atas kesempatan. Apalagi saya seperti saya juga berterima kasih Samuel. Saya bilang sama Bapak, kan saya tetap kadang maklum lah. Saya sedang memberi pembelajaran ya di atas ya kan saya udah di sini gitu. Pertemuan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir, Tulang. Nanti kalau kita ada kesempatan, ya saya tahu memang Tulang waktu sibuk ini aja, nanti sebentar lagi ini akan pergi ke luar negeri, ya memang sibuk ya. Tapi kita bersyukur sama Tuhan, kiranya perbincangan kita saat ini menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi terima kasih Tulang. Tuhan Yesus memberkati Tulang. Sama-sama. Terima kasih Samuel ya. Siap, Tulang. Oke, maju terus.